Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, saya Ranti Febiani dari Institut Agama Islam Darul Kisaran Asahan, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 4. Alhamdulillah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang model perencanaan pendidikan. Seperti ini. Di mana dalam materi tersebut termasuk ke dalam silabus perencanaan pendidikan yang dibawakan oleh dosen pembimbing Umi Ulansari MPD. Nah, sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, untuk teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe video saya kali ini. Terima kasih. Oke, next ke video selanjutnya. Model perencanaan pendidikan. Dalam instansi pendidikan, lebih tepatnya ke lembaga sekolah, model-model perencanaan pendidikan sangatlah penting guna mencapai tujuan atau visi misi sekolah yang efektif dan efisien. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata model diartikan sebagai contoh, pola, acuan ragam, macam, atau tepat seperti apa yang bisa ditiru. Nah, sedangkan perencanaan pendidikan adalah proses penetapan keputusan yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai, sumber-sumber yang akan diberdayakan, dan teknik pelaksanaan tindakan dipilih secara tepat untuk melaksanakan tindakan selama kurun waktu tertentu agar penyelenggaraan pendidikan secara efektif, efisien, dan bermutu. Jadi dapat disimpulkan bahwa model perencanaan pendidikan dapat diartikan sebagai contoh atau acuan yang digunakan penyusunan sebuah perencanaan yang lebih umum, membahas tentang rencana dan kebijakan tertinggi dalam instansi pendidikan. Ada beberapa model perencanaan pendidikan yang dikemukakan oleh para pakar pendidikan, di antaranya Dr. Nanang Fatah dan Dr. Husaini Usman, yang mengemukakan ada 4 model perencanaan pendidikan yang harus dikuasai oleh instansi pendidikan tersebut. Nah, keempat model perencanaan pendidikan yaitu yang pertama, model perencanaan konferensif, yang kedua, model perencanaan target setting, yang ketiga, model perencanaan costing dan keefektifan biaya, dan yang terakhir, model perencanaan PPBS, Planning, Programming, Budget System. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan masing-masing pengertian dari model perencanaan pendidikan tersebut. Langsung saja, yang pertama, model perencanaan konferensif. Nah, arti dari konferensif itu sendiri ialah menyeluruh. Jadi, model ini digunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, secara menyeluruh. Di samping itu juga, model perencanaan konferensif berfungsi sebagai satu patokan dalam menjabarkan rencana-rencana yang lebih spesifik ke arah tujuan-tujuan yang lebih luas lagi. Jadi, model perencanaan konferensif ini cakupannya lebih luas karena dia menyeluruh. Begitu. Nah, yang kedua ialah model target perencanaan pendidikan yang kedua yaitu model target setting, di mana arti target setting ialah menentukan tujuan. Model target setting diperlukan dalam upaya melaksanakan proyeksi ataupun memperkirakan tingkat perkembangan dalam kurun waktu tertentu. Nah, dalam persiapan model target setting ini dikenal dengan
Yang pertama itu model untuk menganalisis demografis dan proyeksi penduduk sebagai satuan lembaga pendidikan atau sekolah dalam membangun instansi pendidikan ataupun sekolah. Kita juga harus mengetahui demografis dan proyeksi penduduk di sekitar lingkungan sekolah kita. Nah, yang kedua, modal untuk memproyeksi enrollment atau biasa dikenal dengan jumlah siswa terdaftar di sekolah kita. Nah, kita juga harus mengetahui berapa siswa yang terdaftar di sekolah yang kita buat, di lembaga instansi yang kita dirikan. Dan yang ketiga, model untuk memproyeksi kebutuhan tenaga kerja. Nah, di sini setelah poin A dan poin B tadi terpenuhi, maka kita harus juga menganalisis berapa tenaga kerja yang harus kita butuhkan untuk lembaga instansi sekolah yang kita dirikan. Yang ketiga ialah model costing dan keefektifan biaya. Ini bisa dilihat. Nah, model ini sering digunakan untuk mengambil proyek-proyek dalam kriteria efisien dan efektivitas biaya. Penggunaan model ini dalam pendidikan didasari pertimbangan bahwa pendidikan itu tidak terlepas dari masalah pembiayaan, dan dengan sejumlah biaya yang dikeluarkan selama proses pendidikan diharapkan dalam kurun waktu tertentu dapat menghasilkan benefit tertentu. Contohnya seperti ini. Jika dalam instansi sekolah akan diadakan renovasi kelas, studi banding ke sekolah unggulan, pelatihan pengajaran untuk guru-guru, dan kegiatan lain. Nah, di model costing dan keefektifan biaya, ini kita bisa memilih mana kegiatan yang lebih efektif, yang lebih dulu kita dahulukan dibanding dengan yang tidak efektif. Itu contohnya. Dan yang keempat ialah model PPBS, Planning, Programming, dan Budget System. Nah, PPBS adalah suatu sistem perencanaan, penyusunan program, dan penganggaran. Model ini bermakna bahwa perencanaan, penyusunan program, dan penganggaran tidak bisa dipisahkan karena mereka saling berkaitan. Nah, PPBS merupakan suatu proses yang komprehensif di mana dalam mengambil setiap keputusan dia selalu efektif. Dan PPBS di lingkungan Diknas dimodifikasi menjadi SP4. Dalam proses ini, data tentang biaya, keuntungan, serta kelayakan program dibuat selengkap mungkin, sehingga pengambilan keputusan dapat menentukan pilihan program yang paling menguntungkan. Dan akhir kata, sekian yang dapat saya sampaikan, tidak sedetail yang diharapkan. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah dalam penyampaian materi saya. Semoga video saya bermanfaat untuk kita semua. Amin. Pesan saya, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Dalam situasi COVID-19 seperti ini, stay at home, di rumah aja, sampai situasi benar-benar pulih seperti apa yang kita harapkan bersama. Semangat untuk pejuang belajar online, semangat untuk seluruh mahasiswa Indonesia terkhusus Asahan, Idu Asahan, dan semangat untuk kita semua. Saya Ranti Febianti, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.